Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang sangat arif dan permaisuri yang sangat baik hati. Mereka hidup sudah cukup lama, namun permaisuri belum juga hamil. Raja sangat sedih karena tidak mempunyai anak, dan dia juga sangat bingung. Jika dia tidak mempunyai anak, siapa yang akan meneruskan tahta kerajaannya? Mereka berdua sangat kesepian. Suatu hari, raja mengumpulkan seluruh pengawalnya. Setelah semua pengawalnya berkumpul, raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk pergi ke kolong rumah penduduk untuk mendengarkan jika ada salah satu warganya yang berkata, "Jika saya diperistri oleh raja, saya akan cepat hamil dan memberikannya seorang anak untuk meneruskan tahta kerajaan." Mendengar perintah dari raja, semua pengawal istana langsung berangkat dan menyebar menuju kolong rumah penduduk. Namun, hujan turun sangat deras. Salah satu dari banyaknya pengawal kerajaan, ada satu pengawal yang berteduh di kolong rumah penduduk gadis miskin. Ia pun mendengar gadis tersebut berbicara sendiri. Seandainya saya diperistri oleh raja, saya akan melahirkan 3 orang anak yang berdada emas, seorang anak perempuan yang cantik, dan 2 laki-laki yang tampan dan gagah, ujar gadis miskin tersebut. Perkataan gadis tersebut terdengar oleh pengawal kerajaan. Setelah hujan cukup reda, pengawal pun kembali ke istana untuk melaporkan apa yang dia dengar kepada sang raja. Mendengar laporan dari pengawalnya tersebut, raja memanggil gadis miskin itu untuk datang ke istana. Karena raja sangat ingin memiliki keturunan, akhirnya gadis miskin itu dinikahi oleh raja dan menjadi istri kedua raja. Istri kedua raja akhirnya hamil. Ia pun sangat ingin makan daging seekor rusa. Sang raja pun menuruti semua keinginannya. Bahkan untuk mencari daging rusa, raja pun langsung berburu ke hutan ditemani beberapa pengawalnya. Melihat kasih sayang raja yang sangat luar biasa kepada istri keduanya, permaisuri mulai cemburu. Ia mulai merasa tidak diperhatikan lagi oleh suaminya. Pada saat raja pergi untuk berburu, tiba-tiba istri keduanya melahirkan 3 orang anak yang berdada emas. 1 anak perempuan yang sangat cantik dan 2 anak laki-laki yang sangat tampan. Ternyata apa yang dikatakan oleh gadis miskin tersebut sebelum menikah dengan raja menjadi kenyataan. Pada saat melahirkan, istri kedua raja harus menutup telinga dan matanya. Hal tersebut adalah peraturan dari kerajaan. Ia merasa sangat sedih karena tidak bisa melihat dan mendengar tangisan anaknya, serta tidak bisa mengenali anaknya. Pada saat yang bersamaan, seekor anjing pun beranak 3 ekor, 1 betina dan 2 jantan. Ketiga anak anjing tersebut dibawa ke istana dan ditukar dengan anak istri keduanya raja. Sementara ketiga anak dari istri kedua raja dibawa sangat jauh dari istana. Dan istri kedua raja yang baru melahirkan dibawa ke kolong istana yang tepatnya di bawah jamban dalam keadaan terikat. Akhirnya raja kembali ke istana dan membawa daging rusa. Ia sangat senang mendengar istri keduanya telah melahirkan anaknya.
Ia pun dipersilakan masuk untuk melihat anak-anaknya tersebut. Namun, apa yang raja lihat? Ia melihat ada 3 ekor anak bayi anjing. Melihat hal tersebut, raja sangat marah. Sementara ketiga anak raja tersebut ditemukan dan diasuh oleh seorang nenek tua. Seiring berjalannya waktu, mereka pun tumbuh dewasa. Mereka tidak tahu bahwa mereka adalah anak dari seorang raja. Sementara sang ibu masih dalam keadaan terikat. Pada suatu hari, raja mengadakan pesta yang sangat meriah. Ia pun mengadakan banyak sekali hiburan. Salah satunya adalah menyambung ayam. Mendengar kabar tersebut, nenek tua pun menyuruh mereka untuk mengikuti menyambung ayam. Hai cucuku, ikutlah menyambung ayam yang diadakan di istana, Kata sang nenek. Menyambung ayam? Bagaimana kami dapat ikut menyambung ayam dan pergi ke istana? Sementara kami tidak punya ayam, Nek, kata salah satu cucunya. Nanti nenek akan memberikan kalian ayam agar dapat ikut menyambung ayam ke istana, jawab nenek tersenyum. Tidak lama kemudian, sang nenek menyulap seekor kucing menjadi seekor ayam jantan. Mereka pun segera pergi ke istana dengan senang karena mempunyai ayam jantan yang gagah. Setelah mereka melakukan perjalanan yang jauh, akhirnya mereka tiba di istana. Dan mereka pun bertemu dengan sang raja. Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kalian berminat untuk mengikuti menyambung ayam? Tanya raja. Kami sudah ke sini dan membawa ayam. Tentu saja kami berminat untuk mengikuti menyambung ayam, Tuan. Jawab salah satu anak berdada emas. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Ayam milik sang raja dan ayam milik anak berdada emas mulai bertarung. Ayam jantan sang raja terpental jauh oleh ayam si dada emas. Akhirnya mereka memenangkan pertandingan dan pulang dengan sekantong emas. Melihat ketiga anak yang berdada emas tersebut, permaisuri merasa ketakutan. Sementara sang raja penasaran atas kekalahannya oleh 3 anak remaja tersebut. Sebelum mereka pulang, raja berkata untuk datang keesokan harinya untuk menyambung ayam lagi. Setibanya mereka di rumah, mereka menceritakan permainannya kepada sang nenek dan menceritakan permintaan raja untuk datang keesokan harinya. "Apa kalian mau menyambung ayam lagi?" tanya sang nenek. Iya, Nek, kami ingin pergi untuk menyambung ayam lagi. Jika menang mendapat emas banyak untuk kami bawa pulang, kata perempuan berdada emas. Keesokan harinya, mereka bertiga berpamitan untuk pergi ke istana. Namun, sebelum mereka berangkat, sang nenek berpesan, "Jika nanti kalian menang dalam pertandingan menyambung ayam, janganlah kalian meminta emas, tetapi mintalah seorang wanita yang sedang diikat di kolong istana, tepatnya di bawah jamban untuk dibebaskan. Karena wanita itu adalah ibu kalian," pesan sang nenek. Setelah mendengar apa yang dikatakan sang nenek, ketiga cucunya sangat terkejut. Maka mereka berusaha untuk menang dan membebaskan ibunya yang diikat di bawah kolong istana. Mereka pun bergegas dengan penuh semangat. Setibanya di istana, sambung ayam pun dimulai. Dalam waktu yang sangat singkat, ayam milik sang raja berlumuran darah dan mati.
Melihat ayamnya kalah, sang raja sangat malu. Ia pun memberikan hadiah berupa emas yang sangat banyak. Kemenangan kali ini kami tidak mengharapkan hadiah uang dan emas, tetapi kami meminta untuk membebaskan seorang wanita yang sedang diikat di kolong jamban segera. Apa yang kalian inginkan dari wanita penipu seperti dia? Wanita yang diikat itu adalah ibu kami. Raja sangat terkejut mendengar perkataan anak-anak tersebut. Tidak lama kemudian, muncullah sang nenek dan seekor burung nuri, sahabat ketiga anak yang berdada emas. Burung nuri menceritakan beberapa tahun yang lalu saat istri kedua raja melahirkan. Burung nuri terus bercerita. Namun sang permaisuri menyuruhnya berhenti untuk menceritakan kepada sang raja. Ia merasa takut jika kejahatannya terbongkar. Tetapi raja menyuruhnya untuk terus meneruskan ceritanya. Setelah burung nuri menceritakan semuanya, tiba-tiba sang raja menangis. Karena selama ini dia telah dibohongi oleh permaisurinya sendiri. Ia sangat bersalah kepada istri keduanya yang tidak bersalah harus menerima hukuman. Istri kedua sang raja segera dibebaskan dan dimandikan dengan sangat bersih. Ia segera menemui ketiga anaknya dan memeluknya dengan erat. Karena selama ini mereka belum pernah bertemu. Sang raja meminta maaf kepada istrinya dan memeluknya sambil menangis. Akhirnya raja mengetahui yang sebenarnya. Ia pun segera memerintahkan kepada pengawalnya untuk menangkap dan mengikat permaisuri dan menaruhnya di kolong jamban karena akibat permaisuri yang sudah berperilaku buruk.